Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Wulandari, kelas TD 5A. Di sini saya akan menjelaskan metodologi manajemen proyek. Yang pertama, tahapan manajemen proyek dibagi menjadi 5 secara umum. Yang pertama, project initiation, yang kedua project planning, yang ketiga project executing, yang keempat project controlling, yang kelima project closing. Selanjutnya, project initiation, inisiasi proyek merupakan tahapan yang mengawali sebuah proyek di mana pada tahap ini diberi gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek. Tujuannya, yang pertama, menentukan tujuan proyek secara rinci. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup proyek, jadwal proyek, asumsi proyek, serta bahasan atau batasan-batasan proyek. Yang keempat, menentukan kriteria keberhasilan proyek. Project initiation mekanisme. Yang pertama, project owner memberi tugas kepada project management atau manager dan project team. Project manager dan project team secara bersama-sama membuat project definition dan disetujui oleh project owner. Yang ketiga, project definition yang telah dibuat selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam pembuatan project management plan. Mekanisme. Project owner memberi tugas kepada project manager dan project team. Project manager dan project team secara bersama-sama membuat project definition dan disetujui oleh project owner. Project definition yang telah dibuat selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam pembuatan project management plan. Project planning biasanya berupa dokumen project management plan. Project management plan merupakan deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Umumnya berisi, yang pertama, tujuan ruang lingkup proyek, yang kedua, waktu pengerjaan jadwal proyek, yang ketiga, rencana anggaran biaya proyek, yang keempat, kualitas proyek, yang kelima, sumber daya proyek, yang keenam, manajemen risiko, yang ketujuh, rencana komunikasi, yang ke-8, pengadaan, yang ke-9, integrasi. Tujuannya, yang pertama, mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, yang ketiga, menentukan alokasi dana yang dibutuhkan proyek, yang keempat, menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, menentukan kualifikasi, peran dan tanggung jawab, serta jumlah personal yang dibuat untuk melaksanakan proyek. Membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek, menentukan dan menyetujui proyek baseline yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Mekanisme. Project manager bersama-sama dengan project team mempelajari kelebihan project definition, membuat project management plan berdasarkan project definition yang telah dibuat, persetujuan dari project owner bahwa project management plan tersebut akan dijadikan acuan pelaksanaan proyek. Project executing. Project executing adalah pelaksanaan realisasi dari rencana proyek dalam project management plan. Tujuannya, yang pertama, merealisasikan perencanaan proyek dalam project management plan. Yang kedua,
Mengordinasikan kinerja proyek tim. Yang ketiga, merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Mekanisme. Setelah proyek manajemen plan ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan proyek atau proyek, maka dilakukan yang pertama, project manager dan project team membentuk kerja satu tim selama proyek berlangsung. Yang kedua, yang selanjutnya manajemen proyek, tim proyek pelaksanaan sebuah tugas yang telah tertuang di dalam project management plan. Selanjutnya membuat laporan pelaksanaan proyek. Selanjutnya mendapatkan persetujuan atau approval untuk setiap fase bekerja atau deliverable proyek yang telah diselesaikan. Project controlling merupakan pemantauan terhadap kegiatan atau aktivitas-aktivitas suatu proyek sehingga diketahui sudah sesuai dengan yang telah ditentukan pada project management plan atau tidak. Dilakukan pengecekan terhadap estimasi rencana awal. Jika belum, maka tindakan apa yang harus dilakukan tujuan proyek bisa terpenuhi. Tujuannya yang pertama, memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya, memantau pelaksanaan proyek atau sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Mendapatkan masukan untuk memperbahas project management plan jika diperlukan. Pengendalian terhadap tim. Yang pertama, membandingkan rencana jadwal atau ruang atau lingkup kualitas terhadap actual progress. Selanjutnya, pengendalian terhadap biaya. Selanjutnya, manajer proyek harus memastikan bahwa penutupan proyek telah dilakukan sebagaimana mestinya sebelum pembubaran proyek dan pembubaran tim. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.